Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman guru YouTuber level 1 batch 2 atau kelompok 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk di webinar yang kedua. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai alat-alatnya ya, alat-alat tool ya, dan juga software ini, Bandicam sama Movavi. Dan yang terakhir yaitu adalah konsultasi atau tanya jawab yang berkaitan dengan pelatihan yang di level 1 ini yang dibahas, terutama mengenai alat sama software editingnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar nanti semoga webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yaitu mengenai software ya teman-teman. Akan saya share screen. Oke, ini saya pakai Xmind ya. Oke, pakai ini. Oke, kemarin yang masuk materi Xmind di sini selain pakai yang versi desktop itu ada juga yang pakai website ya. Kalau saya sukanya pakai yang website, walaupun versinya lebih tidak seperti yang di software karena di software itu kan ini bisa insert gambar, kalau di sini tidak bisa. Tapi enaknya itu terkoneksi antara laptop satu dengan laptop yang lainnya. Jadi dimanapun ngeditnya itu lebih mudah. Oke. YouTuber level 1 ya. Ya, oke. Oke, kita taruh di sini webinar 2 yang kita bahas yaitu mengenai pertama hardware atau ya perangkat yang perlu kita siapkan ketika mau rekaman. Kalau yang di sini ya, yang di materi itu kan sudah teman-teman simak itu ada banyak. Nah, ini akan saya kasih alternatif ya, jika memang misalkan Pak webcam belum punya, Pak sound-nya juga belum, mic-nya maksudnya mic-nya itu juga belum mumpuni, misalkan seperti itu. Nah, yang jelas, yang kalau video tutorial dan edukasi itu kalau fokusnya ke ini share screen ya, itu yang utama itu adalah screen-nya, screen recording ya, screen recording. Nah, ini yang utama. Dan yang kedua adalah ini suaranya atau sound ya, sound atau dubbing sound ini. Kalau webcam atau gambar wajah ini webcam ini adalah opsional atau pilihan ya. Kalau misalkan ada ya lebih bagus, kalau tidak ada minimal wajib adalah dua ini ya. Nah, ini wajib biar ini bagus materi kita. Saya enggak, juga sering menemukan di YouTube yang sudah terkenal ataupun YouTube yang sudah subscriber-nya banyak, yang konten tutorial itu cukup seperti screen record sama sound saja. Ini sudah memberi manfaat. Nah, tetapi kasusnya berbeda mungkin ya kalau misalkan kontennya itu ditujukan untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak mungkin perlu full animasi ataupun full gambar kita ketika menjelaskan. Oke. Nah, untuk screen record ya enggak masalah ya, ini bisa pakai Bandicam
ya. Kalau webcam ini opsional ya. Lalu untuk sound ya, sound ini mic ya, dalam artian mic maksudnya bukan mic sound ya, mic. Nah, kalau teman-teman mic-nya masih mungkin yang paling biasa ya, paling biasa alternatifnya itu adalah ini headset ya namanya. Yang untuk biasanya telepon itu kan ada headset lah. Itu headset ya, itu sudah lumayan oke juga. Kalau misalkan headsetnya masih belum ada ini ya, headset yang biasa mungkin ya, masih belum ada ini, belum ada noise reduction atau untuk mengurangi noise seperti yang ini yang biasa saya pakai ya teman-teman. Kalau tahu kan di depan saya ada mic lalu ada sponnya, itu namanya noise reduction atau bisa juga noise cancelling seperti itu ya. Intinya mengurangi noise biar suara kita itu terlihat jernih. Nah, itu kalau belum ada itu alternatifnya ya. Alternatif teman-teman bisa pakai spon ya. Spon cuci piring. Ya, ini harganya 1.500 kan ada 2.000-an. Spon cuci piring yang warna kuning itu ya. Yang warna kuning sama hijau itu ya, itu teman-teman ikat di bagian tempat input suara, kan dicolokkan kan, lalu ada biasanya kalau telepon buat ini kan kita dekatkan dengan mulut kita ketika mau bicara lah, itu dilapisi itu biar noise yang ketika rekaman itu tidak terlalu banyak yang masuk. Nah, kalau yang masalah hardware ini memang nggak bisa diakali ya, maksudnya nggak bisa dibohongi. Kalau misalnya banyak noise itu bener bisa dikurangi, misalkan biar noise-nya hilang, tapi itu sulit ya. Pengalaman saya itu sulit, selain itu menghabiskan banyak waktu. Jadi daripada ini repot mengedit, mending kita pakai yang hasilnya lumayan bagus, yaitu dengan cara kalau nggak punya ya minimal pakai headset lalu diberi spon ya. Tetapi ini kalau misalkan teman-teman tidak pakai webcam kan, kalau pakai webcam nanti pasti terlihat apa itu yang ada sponnya kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan sudah ada webcam, teman-teman ya mungkin lebih ditingkatkan lagi, beli yang 50 ribuan atau 100 ribuan gitu. Kalau yang saya cuma yang biasa ini pakai yang Boya. Dan apakah Boya menjamin kebagusannya? Ya ada jaminannya sih sebenarnya. Tetapi kasus saya yang kan saya beli dua ya, yang baru, yang ini entah saya milih tokonya atau gimana, itu ini ketika buat rekaman itu ada noise-nya. Lalu saya kembali lagi ke yang lama, itu enggak ada. Nah, itu mungkin ya pengaruh dari entah itu pernah jatuh atau gimana, itu kadang-kadang ada ada konsletnya juga ya. Nah, itu enggak menjamin ya, enggak menjamin. Tetapi enggak jamin 100% gitu ya. Jadi 90 lebih itu lumayan bagus. Kalau misalkan ingin lebih bagus lagi ya, ada yang di atas itu mulai ratusan ribu, jutaan itu ada. Bahkan mic condenser ini, mic USB. Nah, yang ini kalau ini sesuai kebutuhan sih ya. Kalau yang seperti ini mic-mic tadi ini bisa disetting untuk podcast lagu-lagu itu yang pakai seperti ini ya. Ya kalau kita yang sederhana dulu ya minimal suaranya jernih lah seperti itu. Itu yang pertama. Kalau yang webcam ini opsional ya teman-teman. Saya pun mungkin 1 atau 2 tahun itu enggak pakai webcam, baru tahun ini, tahun kemarin itu mulai pakai webcam. Sebelumnya itu tidak pernah pakai webcam karena memang tidak support ya, karena di laptop itu kurang bagus gitu ya. Dan kalau pakai HP itu bisa, tetapi
malah bikin repot di editingnya. Nah, jadi kita gini, karena di YouTube itu targetnya itu sebenarnya continue atau istiqomah atau apa ya, istiqomah, continue, apa ya, keajekan atau rutin ya, rutin upload itu yang penting itu kita bisa upload rutin dengan cara kita harus meminimalisir kesalahan sehingga bisa sering upload. Kalau sering salah itu biasanya lama di ngeditnya. Kalau percaya nggak percaya silahkan dicoba. Jadi saya sendiri misalkan kalau ngedit ya, kalau ngedit video 10 menit itu kurang lebih minimal 2 kali dari durasi video. Jadi misalkan 10 menit berarti ngeditnya 20 menit, 30 menit, 40 menit. Mungkin ya 50 menit plus rendering, ya rendering itu biasanya lama juga. Nah itu nanti kalau teman-teman kalau kemarin ada yang cerita, Pak 3 kali lipat ada gitu. Jadi, ngedit itu juga butuh waktu. Oke, ini yang mengenai hardware ya, minimal inilah. Untuk yang lain-lain seperti lightning dan lain-lain ini opsional. Kalau misalkan teman-teman sudah pakai webcam, itu berarti perlu ring light ya, ring light. Nah, ini jika pakai webcam. Nah, kalau nggak pakai webcam ya nggak perlu pakai ring light. Kamera itu ya opsional ya, kalau teman-teman sudah punya kamera ya pakai kamera, tetapi ya perlu ketahui kalau video hasil kamera, misalkan DSLR ataupun kamera digital itu filenya besar-besar. Nah, yang penting biar jalan pakai inilah minimal screen recording sama sound atomic. Nah, nanti ditingkatkan ada webcam, ring light seperti itu. Ini untuk hardware-nya. Selanjutnya mengenai software. Ya. Untuk software ini sebenarnya ada 2 yang ini ya. Pertama screen recording, yang kedua editing. Oke. Ini sedikit hujan deras ya. Nanti jaga-jaga jika lampu mati, ya mohon maaf ya. Tapi semoga-moga enggak. Di sini sedang hujan deras. Oke, lanjut. Screen recorder sama editing. Nah, untuk screen recording ini kan yang kemarin saya share itu kan namanya Bandicam. Oke, seperti itu ya. Bandicam. Sebenarnya apakah hanya Bandicam? Itu ada banyak selain Bandicam. Ya, seperti kalau saya pakai Camtasia, lalu Filmora juga bisa. Filmora gitu ya. Movavi juga ada ya, screen recording. Movavi. Oke. Tetapi kenapa kok pakai Bandicam? Karena memang Bandicam ini lebih menurut saya itu paling ringan ya. Paling ringan dan hasilnya lumayan bagus. Dalam artian misalkan kita mau menambahkan efek pada kursor gitu ya. Itu kan di kursor kita bisa menambahkan seperti di Camtasia. Nah, ini Bandicam yang bagus. Kalau Filmora ini enggak ini Filmora ini enggak bisa seperti Bandicam. Movavi pun kalau Movavi belum coba sih. Tapi yang paling mudah ini adalah Bandicam. Nah, kan untuk editing pun sebenarnya juga sama. Jadi ada Bandicam, ada Camtasia, ada Filmora, ada Movavi. Tetapi ini yang saya pakai Movavi, yang saya share ke teman-teman ya maksudnya. Karena ini yang ringan juga. Camtasia ini softwarenya berat. Ya minimal RAM 4 GB gitu ya. Filmora juga sama, minimal RAM 4 GB. Jadi Windows otomatis 64 bit. Nah, kalau Movavi sama Bandicam ini ringan ya, ringan. Dan lalu untuk mendapatkan softwarenya tentunya uh, kok sulit Pak? Ya memang sulit dalam artian kenapa sering gagal? Karena kita memakai software yang crack atau software yang ibaratnya orang nyebut
keygen atau ejakan lah seperti itu. Kalau sumbernya sih asli, tetapi karena ada crack tersebut jadi trial-nya hilang. Nah, trial pun itu dianggap virus kadang-kadang sama antivirus. Nah, itu memang hal yang wajar ya teman-teman, karena sesuatu yang seharusnya kita mungkin bayar 40-50 dolar, tetapi jadi bayar itu hal yang wajar dan itu perlu dimaklumi. Kalau misalkan kurang senang atau kurang kok pakai crack gitu itu ya silakan beli software aslinya. Ini hanya opsional. Kalau saran saya silakan teman-teman beli software aslinya kalau sudah serius atau mungkin sudah mendapatkan income ya dari YouTube, itu silahkan beli software aslinya. Itu enggak, kalau sudah mendapatkan income itu software seharga 40 dolar itu bukan hal yang mahal ya. Itu bagian dari upgrade lah seperti itu. Oke, itu kalau berlangganan Filmora juga bisa ya. Ini semuanya ini bisa berlangganan. Intinya software ini semua software yang berbayar. Kalau yang gratis itu OBS ya, kalau ada OBS itu gratis. Oke, itu untuk screen recording sama software untuk editingnya. Untuk cara installnya kan sudah saya share, silahkan teman-teman coba. Kalau terjadi masalah, misalkan dijawab di grup kurang menyelesaikan masalah, silahkan teman-teman minta tolong ke orang lain, mungkin teman dekat, teman satu kantor gitu ya. Kalau misalkan tetap tidak bisa, silahkan minta tolong ke reparasi atau tempat servis laptop biar segera dibantu ya. Karena memang untuk yang misalkan yang Movavi ya itu kan sedikit butuh trik ya. Kalau yang Bandicam yang saya share punya itu kan sekali jalan gitu ya untuk installnya. Oke gitu. Oke, screen recording sudah, editing sudah. Tadi apa yang belum ya? Ini webinar 2, hardware, software. Oke, itu dan teman-teman ini yang absen ya, yang dari kemarin-kemarin tuh masalah absen ya itu memang saya ulangi lagi sistemnya 1 hari 1 kali absen dan ini nanti berlaku untuk semua kelas. Jadi nanti kan misalkan kalau teman-teman ikut kelas yang baru itu nanti sistemnya sama 1 hari 1 kali absen, nggak bisa dirapel. Salah nomor induk maka masuk ke absensi orang lain. Tapi kita bisa mengulang absensinya. Jadi ini sudah saya terangkan berkali-kali ya di grup itu mengenai tata cara absen itu sudah ini ya. Ini kan. Nah, ini catatannya ini berlaku untuk semua ya, untuk semua pelatihan nanti sama ya. Misal teman-teman sudah gabung di level 2 nanti juga sama absensinya. Tapi lebih longgar sih ya. Kalau di sini kan saya batasi waktu biar teman-teman ini yang serius ya, karena jadwal materi saya padatkan. Oke, mungkin itu untuk sedikit paparan ya mengenai review ataupun ini gambaran materi selama 1 minggu ini. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya yang berkaitan dengan dengan dasar-dasar atau teori dan persiapan editing video maupun Handycam ataupun Movavi. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Ada pertanyaan? Mungkin cukup jelas. Oke, ini kita jawab dari pertanyaan ini. Oke, ini ya. Yang angkat tangan dulu silahkan Pak Ahyar, silahkan sebutkan nama dan asalnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya
Nama saya Ahyar Rosidi dari Bali, Pak. Ya, dari Bali. Ahyar. Oke. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang Movavi, Pak, ya, Bandicam sama Movavi. Yang pertama adalah sebentar, anak, tunggu sebentar. Bapak mau tanya. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Karena dulu sebentar. Yang pertama adalah mengenai Bandicam, Pak. Untuk Bandicam ini, Dek sana dulu. Untuk Bandicam kan ada langsung ininya, Pak, screen wajahnya kalau Bandicam. Yang pertama kan kita harus materi yang perlu kita siapkan, baik itu PowerPoint maupun X-Men. Baik itu, iya sebentar. Maaf, Pak. Iya, enggak apa-apa. Bisa dimaklumi, Pak. Ya, karena kita sudah berkeluarga. Ya, ini. Baik, saya lanjut, Pak. Ya, lanjut. Mengenai Bandicam tadi, kan kalau kita edit di Movavi kan ada dua cara yang langsung. Yang pertama yang hanya video tanpa wajah, ya. Terus yang kedua yang wajah, sehingga kan dua kali kalau kita kerjakan di edit video di Movavi itu kan dua kali. Nah, kalau saya pakai kan Bandicam, sehingga kita cuman langsung screen wajahnya, sudah langsung screen wajahnya di pojok kanan, kiri, atas, dan lain sebagainya, sehingga kita jadi satu seperti itu. Tinggal kita edit gimana, tinggal naruh suara, volume, dan lain sebagainya, kita tinggal atur. Nah, pertanyaannya kan itu kalau Bandicam, Pak, kalau kita bisa pakai video, kita video potong-potongan itu, Pak, ya. Misalnya video sedikit, durasi sedikit, kita gabungkan seperti itu, yang mungkin agak susah kita edit, terus naruh tulisan dan lain sebagainya, itu yang mungkin agak susah kita edit. Mungkin kita ingin punya referensi seperti kata-kata atau audio atau yang lainnya seperti itu, sehingga kita mudah untuk mengedit video seperti itu. Dalam hal menggabungkan itu mungkin agak susah, Pak. Mungkin mohon ilmunya agak sedikit. Itu aja, Pak. Video dan teks dan video potongan, oke, kurang lebih gitu. Jadi dapat saya tangkap intinya mungkin sedikit seperti cara subscribe itu, Pak. Gimana, kayak Pak? tulisan subscribe, yang tulisan kayak gitu. Dan kemarin kan sudah kita dapat yang mungkin yang kata-kata yang lain seperti iklan-iklan yang apa gitu. Yang yang intro, Pak. Ya, intro ya. Mungkin kita kekurangan intro. Ini, Pak. Intro video. Oke, ada lagi, Pak? Bisa sebentar. Oke, itu aja, Pak. Sementara dulu masih dipikirkan. Oke, saya tamu dulu Pak Ahyar dari Bali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lainnya. Silahkan Pak Lendi Tular. Selamat sore. Selamat sore Pak Lendi. Saya Lendi Tular dari Manado. Dari Manado. Ya. Nomor absen 238. 23, oke. Ya, ada sedikit pertanyaan mengenai software dari Movavi. Pertama, apakah dalam aplikasi Movavi ini ada yang namanya running text atau teks berjalan yang sering kita lihat di TV-TV itu, atau yang di mana yang boleh kita gunakan? Dan kemudian
ada yang di Bandicam, Pak. Itu kalau saya buat video di sana ukurannya beda dengan kalau saya menggunakan yang Movavi ketika sudah diekspor. Jadi sudah istilahnya sudah jadi. Terlalu besar filenya. Makanya mungkin ada usulan dari Pak Abu supaya saya bisa menggunakan Bandicam ini. Dan yang terakhir, mungkin ada trik tersendiri dari Pak Abu ini mengenai bagaimana kita membuat screen recorder wajah kita yang hanya menggunakan bulatan seperti yang Pak Abu sering munculkan di layar. Itu saja saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Randy. Saya tamu dulu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ya, saya tamu dulu. Oke, kalau tidak ada, saya jawab dulu pertanyaan dari yang sudah ada. Oke, yang pertama mengenai Bandicam ya, screen wajah jadi satu. Nah, kalau jadi satu ini ada settingannya ya, sudah saya jelaskan ya untuk settingannya. Kalau misalkan tidak ingin ribet, ya tidak ingin ribet, jadi webcamnya itu jadi satu, ya itu bisa langsung di setting gitu ya. Webcam, nah kalau misalkan ini kan ada settingan kan, kalau yang save webcam video as spread file ini nanti hasil webcamnya itu kan tersendiri. Nah kalau jadi satu tanpa perlu ngedit lagi itu pakai yang add webcam overlay to output video file. Tetapi ini ada plus minusnya teman-teman, tergantung dari video yang kita buat ya. Ini kan intinya webcamnya pisah dan webcamnya jadi satu. Kalau webcamnya pisah ya, webcamnya pisah jadi satu dulu ya. Kalau webcamnya jadi satu, itu nanti tujuan membuat tutorialnya tidak ada yang tampilan wajah besar seperti di kalau yang di teman-teman materi saya kan untuk intro itu kan full webcam. Setelah itu baru masuk materi kita jadi kecil ya di pojok gitu. Nah itu kalau yang untuk jadi satu ini nggak bisa. Jadi harus dipisah. Bedanya di situ. Kalau teman-teman pakai yang seperti video yang saya buat, berarti teman-teman harus beli ini. Tapi kalau ingin cari cepatnya ya cukup pakai ini saja. Jadi kecil gitu ya. Oke, gitu ya bedanya. Untuk letaknya kan sudah bisa ditaruh di mana saja. Ini kan letak screen-nya gitu. Oke. Oke, itu. Oke, lalu untuk video yang dipotong-potong ataupun menaruh tulisannya ya. Menaruh tulisan. Nah, ini teman-teman perlu ini ya, menggabungkan video, teks, dan video potongan. Nah, ini kalau yang di Movavi itu teman-teman perlu latihannya. Semuanya sebenarnya bisa, tetapi tetap perlu latihan dan mungkin teman-teman coba cek awal-awal bermain PowerPoint ataupun itu kan masih apa ya, masih lama. Nah itu sama karena ini software baru, saya kan teman-teman masih lama. Tapi kalau sudah terbiasa ya, sudah terbiasa itu akan cepat menggabungkan video atau teksnya itu sangat mudah. Ini jelaskannya gimana kalau prakteknya, kita praktek saja ya. Kan ini. Nah, Pak Abu apakah pakai Movavi? Saya tidak pakai Movavi teman-teman untuk ngeditnya. Untuk ngedit video itu saya tidak pakai Movavi. Saya pakainya itu kalau yang tutorial itu pakai Camtasia ya. Lalu untuk editing video seperti animasi pakai Filmora.
Kalau misalkan video yang seperti dokumentasi ataupun video seperti sinematik, yang lain-lain itu pakai Adobe Premiere. Oke, ini saya close ya. Nah, tetapi banyak ini ya, banyak software yang sudah saya pelajari itu kurang lebih intinya sama. Jadi ketika kita pakai software baru itu cepat bisa kalau kita sudah terbiasa membuat atau ngediting video. Jadi teman-teman biasakan saja, nanti pas yang mampu di laptop saya Movavi, silahkan pelajari Movavi. Nanti kalau misalkan sudah bisa upgrade laptop, misalkan bisa pakai Camtasia, itu belajarnya cepat. Tapi intinya harus menguasai minimal satu. Kalau sudah menguasai satu, nanti pindah ke yang lain itu mudah. Nah, ini pun saya enggak memakai, tapi ya kurang lebih sama intinya. Oke, tadi misalkan ini ya, kita tambahkan kucing. Di sini kucingnya ada ini ya, kucing. Oke, ini ada kucing-kucing ya. Saya buka. Saya tambah lagi kucingnya. Ini kucing-kucing. Oke, saya tambahkan lagi musik. Musiknya di ini ya, di YouTube. Oke, kalau saya sedikit hati-hati ya teman-teman kalau milih lagu, karena kalau enggak gitu nanti kena copyright malah bahaya, enggak bisa dimonetize. Misalkan happy song ini ya, coba ini. Oke, kita open ya. Lalu tambahkan background. Ini kalau ini background yang bisa di-download dari Movavi. Akan ini saya download. Oke, saya tambahkan gitu ya. Lalu saya tambahkan teks. Misalkan teksnya ini. Oke, ini warnanya hitam. Ini warna juga hitam. Oke, misalkan kucing gitu ya. Kucing. Kucing yang lucu gitu ya. Yang lucu gitu. Apply, setelah itu masuk ke ini lagi. Paling media bin ya, media bin kita tinggal tambahkan link 1 gitu ya. 2 kan kurang lebih seperti ini, kita tambahkan sound-nya juga. Oke, lalu Pak mau nambahkan di tengah-tengah teks ya, tinggal kita pilih saja, misalkan ini mau tambahkan klik sini gitu. Lalu teksnya ini tinggal copy paste ya. Ini saya perpanjang. Ini kalau di sini yang elemennya ya teman-teman, warnanya ini agak cerah dan warnanya kelihatan. Kucing lucu misal. Oke, saya perlu. Nah, ini misalkan kalau mau nambah teks, tambahkan teks. Oke, seperti itu ya kurang lebih untuk teksnya. Tinggal kita yang penting sering dieksplor ya teman-teman. Sering dicoba-coba gitu ya. Mungkin untuk coba-coba itu lama. Mungkin butuh waktu 1, 2, 3 hari. Ngedit pun juga awal-awal lama, tapi nanti lama-lama jadi kebiasaan. Umur 1 bulan. Dan ini transisi belum saya kasih. Transisi bab
Kan gini ya. Nah, untuk motong-motongnya mudah ya teman-teman. Tinggal pakai ini atau mungkin ini digeser gini. Ini mudah ya. Jadi tidak sulit. Kalau misalkan potong sendiri itu juga bisa lewat sini, klik guntingnya. Nah, ini maka terpotong gitu ya. Ini kan kepotong. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau meng-mix beberapa video, di sini mudahnya ada auto apa ya namanya. Jadi tidak membiarkan ruang kosong. Ini kan kalau di Filmora, di Camtasia itu ketika ini geser itu ada ruang kosong. Kalau ini ada fitur magnetnya, jadi langsung dempet ya antara file satu dengan selanjutnya. Oke, dan silakan teman-teman explore ya. Sudah lumayan lengkap ya Movavi. Sudah seperti di Camtasia ataupun di Filmora. Cuma bedanya mungkin di masalah efek gitu ya. Masalah efek ataupun efek tertentu ya. Seperti kalau di Filmora itu efek-efeknya lumayan bagus. Ya, di sini pun ada bagus tapi sayangnya berbayar ya, sesuai yang saya jelaskan di Movavi FX Store ini berbayar ya. Bayar ya sekitar 100 sampai 200 ataupun 300.000. Di Filmora pun sama. Kalau di Camtasia itu efek-efeknya monoton, nggak ada efeknya ya. Efeknya ada sedikit, tetapi kalau yang kelebihannya di Camtasia itu zoom levelnya itu besar. Jadi ketika misalkan buat tutorial gini ya, ini file itu zoom sampai tulisan file besar ini bisa. Dan ini jarang dimiliki oleh software lainnya. Oke, untuk cara buat intro YouTube ya, teman-teman bisa cek di channel ya, di channel Kamdito ya. Nah, itu pada bagian playlist, ya di playlist ini ya, tutorial intro ya. Ini ada. Nah, ini ada beberapa tutorial intro, masih 4 ya. Ini silahkan teman-teman cek. Ini saya jelaskan mengenai cara membuat intro di YouTube. Pakai Place It, pakai Render Forest, ataupun ya pakai dua itu sih ya. Tidak salah, pakai Place It sama Render Forest. Dan itu free ya, bisa di teman-teman pakai. Silahkan teman-teman cek ya di channel. Nanti saya share juga ya di bagian playlist gitu ya. Pilih yang tutorial intro. Oke, atau saya share saja. Kalau misalkan belum di-share saja ya. Ini saya share. Oke, cara membuat intro YouTube itu. Nah, oke, ini ya. Dan tentunya sudah saya sediakan beberapa video tutorial lainnya. Misalkan di sini. Jadi ini di web ya, di Belanda. Itu ada ini ya. Nah, ini teman-teman kan kalau diklik di Telegram ini kan ada youtuber.net jadwal lah. Itu di berandanya itu ada ya. Ini kan beranda jadwal download administrasi info penting. Nah, ini ada ini intro YouTube gitu. Spesifik laptop sama ini. Kalau teman-teman misalkan di Telegram baru pindah Telegram sering dimasukkan spam oleh orang. Nah, ini sudah saya jelaskan triknya. Ini kemarin banyak yang mengalami masalah, makanya saya buatkan biar teman-teman nyaman belajar di Telegram. Untuk download WhatsApp-nya ini. Oke, gitu ya. Dan ini website ini saya pakai dari Google Slide ya, Google Slide atau Google Slide ya. Jadi
Yang teman-teman tahu kan ada Google Sheet lah, itu bisa buat website seperti ini. Nah, ini lumayan mudah ya. Nah, nanti silakan nih teman-teman tunggu kabar selanjutnya belajar ini Google Sheet tuh. Oke, selanjutnya Pak Lendi ya. Apakah ada running text? Oke, kita cek ya. Saya sendiri jarang sih menggunakan running text. Intro video. Oh, ini ada intronya teman-teman ya. Di Movavi ini lumayan kalau ada intronya. Ini lumayan bagus ya. Nah ini. Nah teman-teman kalau bingung bikin intro ini sudah ada di Movavi. Nah ini. Oke, kita coba ya. Saya hapus dulu semuanya. Sambil cari yang running text. Kalau di sini misalkan tidak ada efek ini ya, efek keyframe atau apa ya istilahnya pengaturan keyframe itu sebenarnya tidak ada. Sepertinya oke. Tapi kemungkinan ada sih. Basic, subtitle, win zoom out, timer, type writer, artistic. Oke, ini lumayan bagus. Ini belum bisa jawab ya. Saya belum menemukan ya, karena explore-nya masih kurang ya. Kurang, misalnya jam terbangnya kurang ya. Kalau jam terbangnya sudah banyak, mungkin nanti bisa nemu. Ini ada ya teman-teman. Nah, berarti ketemu. Ini saya tambahin baru ini ya. Ini. Nah, lalu akan seperti ini. Ini ya. Teksnya saya rubah warna hitam. Ini klipnya animation speed, duration, preset ya. Untuk pengaturan animasinya itu ada di preset. Presetnya ini kan scroll ya. Scroll gitu. Teksnya saya perkecil. Oke, kita akan ini saya copy ya, scroll. Saya copy. Saya coba ini nambah baru di bagian ini create a new data preset from your setting. Kita paste gitu. Coba apakah ada efek? Ya, ternyata enggak ya. Oke, berarti ini enggak bisa kita efek ya. Maksudnya enggak, scriptnya enggak bisa kita copy. Saya kira bisa. Oke, seperti ini kita coba play ya. Oke, ini ya teman-teman sudah ketemu pertanyaan dari Pak Alendi. Nah, ini pakai yang tadi mana tadi? Basic, lalu pilih scroll. Scrollnya ada beberapa pilihan. Scroll up, scroll right, ataupun scroll left, down dan left. Nah, itu ya ketemu ya Pak. Ini Pak Lendi. Nah, oke. Lalu bagaimana jika ukurannya besar ya? Jadi gini teman-teman, untuk hasil besar itu sebenarnya tidak masalah. Misalkan teman-teman ekspor ya, ekspor, lalu hasilnya besar. Oke, saya kasih tahu ya. Contohnya misalkan dari kelas misalkan guru youtuber. Nah, ini hasilnya misalkan ini. Nah, ini saja itu filenya ukurannya 145 MB. Ini 136.
145 rata-rata segitu ya. 116 gitu. 170. Dan ini langsung saya upload di YouTube. Nah, nanti kalau ini terlalu membebani laptop saya, ini video ini berapa video ini? Nah, nanti kalau sudah tidak berguna, atau misalkan ya saya hapus, ya ini makan 5 giga, 4 sampai 5 giga. Dan ini pun belum file mentahannya. File mentah seperti ini itu 400 gitu ya. Ini yang file-file Camtasia ini ukurannya besar-besar. 2 giga ya. Setting untuk merekam layar penggunaan Vimeo. Ini file mentahnya 2 giga ukurannya. Ini 2 giga gitu ya. Untuk mentahnya saja misalkan ini ya. Ini memakan 12 giga. Oh, ini besar kan. Kalau di video memang seperti itu. Ini masih pakai yang masih editing biasa teman-teman, pakai tutorial. Kalau misalkan pakai DSLR, kamera DSLR ataupun kamera kamera digital itu enggak besar sekali teman-teman. Kemarin saya misalkan buat ngerjakan project profile ya, profile itu satu project itu kurangnya 50 giga, itu jadi videonya cuma 10 menit. Nah, itu karena memang dari DSLR sama dari drone ya, ukurannya besar-besar. Tapi untuk ukuran misalkan untuk video tutorial misalkan kurus itu ya segini itu hal yang biasa. Yang penting sudah jadi upload, nggak perlu di delete saja ya. Kalau video memang seperti itu, jadi teman-teman perlu membiasakan diri nih ya kalau bertemu dengan ukuran yang besar. Gitu ya. Oke, itu ya. Untuk ukurannya yang besar ini semakin besar, bukan semakin bagus ya. Intinya ukuran besar itu tidak masalah, itu bahkan bisa dibilang menjamin video yang kita buat itu jelas ya. Karena kalau ukurannya kecil biasanya tidak jelas ya, kadang-kadang lah ya. Yang penting ya, teman-teman dilihat di sini di detail ya, di bagian sini lah. Ini ya. Ini kan ada frame weight sama height-nya kan HD ya. 1920 sama 1080. Ini ukurannya ini. Nanti jadi kayak di YouTube itu enggak pecah teman-teman. Oke, lalu triknya ya ketika sudah dibuat file mentahnya memang kalau enggak diedit silahkan dihapus. Ya seperti ini kan membebani laptop ya 2 giga. 2 giga ini yang file mentah ini berapa ini? Coba. Nah, ini file mentahnya saja 22 giga ya. Ini ketambahan yang batch 2 23 giga. Ini untuk video satu angkatan dari video 1 sampai 20. Oke, gitu ya teman-teman. Lalu bagaimana trik cara membuat screen lingkaran? Untuk ini teman-teman kalau di Movavi sepertinya belum bisa ya. Kalau yang versi lama, kalau versi baru saya belum coba, belum tahu. Tapi kalau yang saya pakai itu pakai Camtasia. Ya, pakai Camtasia itu bisa membuat ini menjadi bulat dan mana lagi ya. Lalu di software sementara itu untuk softwarenya. Oke, nanti di Camtasia ya. Nah, itu membuat screen lingkaran itu pakai Camtasia. Atau misalkan teman-teman pakai Canva itu juga bisa ya, pakai Canva. Lalu untuk yang lainnya masih proses mencari, belum menemukan ada tapi orang-orang itu ada tapi saya temukan belum ketemu. Kalau alternatifnya misalkan kalau teman-teman tidak bisa lingkaran itu mungkin bagus lagi dikasih bingkai. Bindicamnya masih aktif ya. Oke, ini. Oke, seperti itu ya untuk Pak Lendi. Ada pertanyaan lainnya?
Oke. Pak Ahyar mau bertanya lagi? Oke, Pak. Lagi Pak ini sedikit. Mohon maaf. Oh iya, enggak apa-apa. Mumpung enggak ada yang tanya, bisa. Oke. Begini Pak, untuk bagus tadi, terima kasih ilmunya Pak untuk video tadi. Yang ini sekarang bahwa saya tanyakan, memang sih kalau kita ngedit memang perlu jam terbang sedikit, perlu latihan. Untuk Bandicam itu kan bagus sebenarnya, kita langsung materinya langsung ada screen wajah di samping atau apa, itu sebenarnya udah bagus untuk upload ke video sebenarnya, ke YouTube sebenarnya. Terus sekarang kan ada PowerPoint yang ada videonya itu Pak, screen wajahnya ada itu di PowerPoint 2000 apa itu, kan sudah ada itu sebenarnya. Yang saya tanyakan Pak, untuk apa namanya, boleh nanya yang ke YouTube Pak ya? Iya. Ke YouTube-nya ini langsung. Kalau kita kan sudah selesai membuat video, kita mau ekspor dan filenya itu kan memang besar Pak, untuk kadang kan yang tadi seperti Pak Abu bilang tadi besar sampai 100 berapa MB. Tatkala kita ngupload di YouTube, kadang ada batas maksimalnya kayaknya di YouTube itu. Gimana caranya kita biar upload di YouTube itu walaupun ukuran video kita besar Pak, sampai karena durasi kita mau bikin video kan kadang ada setengah jam, 1 jam, sehingga filenya jadi besar Pak gitu. Di YouTube itu kayaknya pernah upload terlalu besar filenya, nggak bisa gitu Pak. Apakah bisa seperti itu? Bagaimana caranya upload yang filenya yang besar gitu Pak? Yang kedua, tadi kan Bapak bilang ada file aplikasi Filmora, Camtasia, bolehlah di-share Pak. Nanti siapa tahu punya laptop bagus bisa kita, yang nggak ada watermarknya tapi Pak. Oke. Oke Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Ahyar. Oke. Tempat download satu dulu. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Ahyar ya. Oke, ini untuk upload di YouTube. Nah, itu ada batas maksimal ya. Itu batasnya bukan di ukuran, tetapi batasnya ada di waktu ya. Nah, cara menghilangkannya gimana? Teman-teman harus memverifikasi 2 langkah. Oke, ini coba pakai ini ya. Akun saya yang ini apakah ini saya verifikasi belum ya? Itu teman-teman perlu verifikasi YouTube dengan nomor HP ya. Baru nanti bisa upload lebih dari beberapa menit gitu ya. Oke, ini ya. Di monetize. Nah, ini ya. Silakan teman-teman cek di bagian monetize gitu ya, di YouTube Studio monetize. Kalau yang materi YouTube itu nanti dipelajari di bagian materi bab 4 itu sudah saya jelaskan juga cara verifikasi 2 langkah ya, biar nanti YouTube-nya itu bisa pertama bisa ganti thumbnail, yang kedua jadi unlimited waktu ya. Kalau tidak salah kalau belum verifikasi 2 langkah ini kan sudah saya dicentang, berarti kan punya saya sudah verifikasi 2 langkah. Itu kalau belum verifikasi 2 langkah itu mungkin 5 atau 10 menit kalau tidak salah ya. Saya lupa karena biasanya ketika buat baru ataupun akun yang lama itu langsung saya verifikasi. Untuk caranya silahkan nanti cek di bab 4 ya, ini cara buat akun YouTube dan upload video. Ya. Untuk untuk maksimal ukuran itu saya rasa enggak ada masalah sih Pak ya, karena saya sering langsung upload, jadi entah berapa ukurannya itu saya upload
dan itu nggak masalah. Cuma mungkin waktunya yang lama karena ukurannya besar. Itu tergantung koneksi internet. Tapi nanti misalkan upload gitu ya. Nanti kan ada proses ya, ada proses. Mungkin kalau yang webinar itu ya atusan lah ya, itu durasi 2 jam itu diupload kan bisa. Tapi syaratnya itu ya harus verifikasi 2 langkah ya. Untuk caranya kalau tidak salah sudah saya share di video 16. Nanti silakan dicek ya. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Nah, untuk download software ya, untuk download software saya enggak koleksi semuanya, bukan berarti saya ini punya koleksinya itu enggak ya. Itu biasanya saya kan enggak saya pakai, jadi mungkin baru ada yang butuh misalkan pelatihan, kadang-kadang saya downloadkan, kadang-kadang enggak. Saya suruh cari sendiri ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Tetapi saya kasih tahu tempat downloadnya. Ini biar teman-teman tahu gimana perjuangan download software. Download misalkan ya, download Camtasia. Oh, Pak, kenapa kok bayar walaupun sudah crack gratis lah? Itu silahkan dicoba teman-teman download sendiri ya. Download sendiri video software yang ada cracknya. Ya rekomendasi misalkan download di ipeng.com lalu si beruang misalkan beruang.com. Nah, ini silakan misalkan download Camtasia Free Crack. Ini Kuhya ya lumayan bagus ini. Kuhya ini silakan dicoba. Jadi ketika kita cari software itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita harus meriset. Ibaratnya meriset, mencoba-coba lah ya. Ibaratnya mencoba-coba dari link yang sudah kita dapat. Ini dari Bagas. Dan dari mungkin presentasinya antara 3 dari 10 percobaan download itu berhasil. Itu presentasi yang pertama dari website ya. Jadi misalkan kita cari di sini, kita dapat 10 website itu kadang-kadang 3 dari 10. Gitu. Lalu dari lebih spesifik lagi, misalkan ini kan Camtasia gitu ya. Nah, ini dari Free Crack. Ini banyak iklannya. Oke, ini software yang di sini itu presentasinya hampir sama 3 dari 10 klik itu akan berhasil, dan presentasi iklan 1 dari 5 sampai 7 klik itu adalah iklan. Jadi misalkan ini ya teman-teman. Nih. Oke, nanti I'm not a human. Tunggu dulu. Get link. Silakan dicoba teman-teman. Oh, ini berhasil. Ini beruntung ini. Kali klik sudah berhasil. Langsung klik download gitu ya. Klik download. Nah, ini dari bagas31.info. Ini software Camtasia. Silakan teman-teman coba ya, biar tahu gimana nikmatnya terkena ranjau iklan. Ini enggak ya, ini kebetulan saja ini berhasil. Ini nanti silakan teman-teman coba, nanti silakan teman-teman komen, Pak mudah atau Pak sulit. Nah, atau silakan nanti teman-teman coba kalau enggak percaya. Makanya kenapa kok nginstal bayar kan seperti itu. Ya memang perjuangan downloadnya, perjuangan installnya. Install software crack itu pasti suruh matikan internet sama matikan antivirus ya. Memang kadang-kadang memang itu virus sebenarnya ya. Crack itu kan virus yang tujuannya untuk mematikan trial, ya, seperti vaksin ya. Kalau kita zaman sekarang seperti vaksin, jadi virus yang dimatikan lalu suruh menyerang trial sehingga trialnya mati, jadi kita bisa pakai software selamanya. Seperti itu ya, ibaratnya ya. Oke, gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa download di Ipeng, si beruang, Bagas
31, lalu 3 Purlingga sama Kuh, ya kurang lebih seperti ini ya. Ini silahkan teman-teman coba. Kalau misalkan di IP nggak ada, biasanya diisi beruang. Misalkan kalau nggak bisa diisi beruang, Bagas. Kalau nggak di gitu, 30 atau Kuya, ataupun yang penting ketemu gitu ya. Yang penting ketemu. Cari saja seperti ini, coba satu persatu. Dan teman-teman agak hati-hati ya, kalau misalkan nggak punya antivirus, itu biasanya kalau salah klik itu bisa jadi virus ataupun ini ya, banyak iklan. Saya nggak nakut-nakuti, tapi silakan dicoba. Ini biar tambah pengalaman ini. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan. Oh, ini dari Bu Sid. Oke, sudah ya Pak Ahyar. Oke, silakan Bu ICT Nurhayati. Ya, terima kasih Mas Abu. Oke, sama-sama Bu. Dan juga terima kasih ilmunya tentang hardware dan software ini. Kebetulan ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Kemarin tugas saya itu membuat Xmind ya. Ternyata di dalam Xmind itu setelah saya generalisasi, banyak sekali bahan-bahan yang akan menjadi video nantinya untuk ditayangkan di YouTube ternyata gitu ya. Lebih kepada rohnya itu adalah video pembelajaran untuk siswa saya sendiri gitu ya, itu satu. Kemudian juga setelah mendengar dari bahasan dari Mas Abu, ternyata tidak selalu atau tidak menjadi satu kewajiban kita menggunakan Bandicam atau Mopapi. Fleksibel aja, terserah apa yang saya kuasai gitu ya Mas ya. Iya, Nah, betul. itu ya betul. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya channel YouTube kita itu memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan yang lain, sehingga orang termotivasi untuk like, subscribe gitu, seperti yang sudah diperlihatkan sama Mas Abu. Ternyata subscribe-nya banyak, yang mungkin juga menjadi motivasi kami. Berapa penghasilannya begitu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk menampilkan atau tipsnya untuk menampilkan ciri khas channel kita sendiri itu supaya orang-orang tertarik gitu. Apakah mungkin Mas Abu lebih berpengalaman gitu. Oh, begini triknya gitu. Itu aja Mas Abu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu ICT ya. ICT saya tampung dulu. Selanjutnya Pak Muhammad Jafar, silahkan Pak Muhammad Jafar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya beberapa hari mencoba aplikasi Mopapi, saya sedikit ada masalah ketika track yang paling bawah yang biasa dijadikan background itu, ketika misalnya saya mau ganti atau saya mau potong, itu track yang ada di atasnya itu terpotong. Jadi apakah ada cara supaya track yang ada di atasnya itu tidak terpotong? Kemudian yang kedua, ketika saya menggabungkan beberapa video di track video, itu biasa susah berada di tempat yang sejajar ya, sebelah kanan. Biasanya dia berada di track di atasnya. Itu sangat susah sekali diatur. Jadi biasa dimasukkan lagi video berikutnya. Itu selalu dipindah track di atasnya, apakah di sebelahnya atau video yang dimasukkan itu pindah di track di atasnya. Ya, mungkin itu barangkali. Kasih. Oke, mohon maaf Pak Jafar, ini yang masih saya bingung masalah ini. Mas trik itu apakah letak video atau letak objek atau apa Pak? Letak objeknya. Letak objek di. Ya, letak objeknya misalnya kan kalau di Mopapi itu kan ada di yang paling bawah itu, di track yang paling bawah di
Oh, track. Ya di track yang paling bawah itu kan biasanya dijadikan background. Nah, Oh, ya, ketika ya, misalkan saya mau ganti backgroundnya, saya mau ganti misalnya gambar lain, itu otomatis track video yang di atasnya itu terpotong atau Oh, ya, ya, terhapus. ya, ya. Ya. Oke, oke, oke. Ya, jadi intinya cara menggeser track ya biar tidak potong gitu ya, Pak. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, Pak Jafar, enggak ada ya? Ada penanya lainnya mungkin? Pak Hamunangan Siregar? Halo? Halo Pak. Iya, Pak. Halo. Nah, tadi malam kan saya coba-coba Pak untuk mengedit ini foto, ya. Saya masukkan beberapa foto, kemudian untuk menghilangkan apa namanya itu sisi kosongnya nggak bisa digunting ya Pak ya. Sisi kosong foto ya, Pak? Ya, karena ada di sisi kanan sisi kirinya kan mau kita potong. Oke, ya. Nah, itu apa? Bagaimana caranya Pak? Bimo Favi. Oke. Ada pertanyaan lainnya, Pak? Oke. Itu saya ada, oke sudah ya. Kalau tidak ada, saya coba jawab. Oke, yang pertama, oke, bagaimana channel punya ciri khas? Oke, gini. Untuk ciri khas ya, untuk ciri khas kita bisa menampilkan kalau di YouTube yang tujuannya memang personal branding atau personal branding istilahnya mengenalkan diri kita kepada orang lain itu biasanya pakai yang jelas pakai foto ya. Teman-teman misalkan cari di YouTube gitu ya, YouTube gitu nanti nah ini kan mana ya? Yang seorang artis seperti ini nih ya misalkan dari Muhajamil Hasbalah ini kan foto orangnya. Kalau yang lagu-lagu jarang sih. Lalu misalkan kalau yang intinya personal branding itu pasti sering memakai foto gitu ya. Lalu kalau misalkan kita selain di thumbnail ya ini kan namanya thumbnail ya. Namanya thumbnail. Nah, lalu kita bisa menunjukkan misalkan logat ya, logat gitu. Ada beberapa channel itu misalkan gaming itu ciri khasnya misalkan ngomongnya ya kasar ya biasanya kalau anak muda gaming itu ngomongnya kasar, agak ngotot gitu sebuah ciri khas tersendiri. Lalu bisa juga tampilan ya, tampilan misalkan saya sendiri ini pakai brand apa ini topi gitu ya, topi. Lalu intro ya, misalkan pakai foto, sekali saja ya biar mudah pakai foto. Lalu kostum ya, kostum, kostum. Nah ini kostumnya sama saja terus itu enggak masalah ya, seragam istilahnya. Misalkan ketika saya rekaman berarti saya pakai ini, pakai topi. Ketika saya rekaman misalkan saya punya baju khusus di sini tulisannya misalkan channel saya kelas jagoan ataupun Kamdito. Itu ya ada kostumnya. Lalu bisa juga logat ya. Logat sapaannya disamakan. Kalau saya kan biasanya salam kembali dengan saya Abu Zaini di kelas apa pada hari ini. Nah itu saya ulangi terus setiap video segitu terjadi itu akan menjadi apa ya istilahnya sesuatu yang diulang-ulang itu nanti akan masuk dalam bawah sadar jadi oh ini suaranya Pak Abu, oh ini dari kelas jagoan itu akan membekas ya. Selain itu juga ini intro gitu ya. Jadi kita misalkan cari intro yang menarik berbeda gitu ya. Contohnya punya saya intro itu ya walaupun itu intro pasaran tetapi sulit dicari di pasar ya karena memang ngeditnya pakai After Effects kan ini ya. Ini kan saya pakai
intro yang ini ya. Nah, ini pakai intro yang sedikit berbeda teman-teman, karena memang buatnya agak sulit. Bukan buat sih, ini pakai Thinkpad ya. Pakai Thinkpad, tapi jarang orang bisa ngedit lah. Cari yang seperti itu. Jadi cari yang memang unik gitu. Pakai intro juga bisa lagu ya, lagunya maksudnya mungkin instrumen kan yang saya pakai kan sama ya. Teman-teman silakan perhatikan itu rata-rata sama, pakai itu saja. Kenapa? Karena memang tidak punya lagu ya. Jadi cuma satu atau dua yang bebas copyright yang saya punya ya itu saya pakai. Tapi itu ya cuma bercanda. Jadi cuma bisa digunakan sebagai apa ya, branding kita. Seperti itu lagu. Setelah itu sapaan. Nah, ya mungkin teman-teman di beberapa tahun yang lalu ya mungkin bulan-bulan ini kan kalau ini logat ya, sapaan atau slogan ya, sapaan slogan. Oke, silakan teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis gitu kan. Itu di beberapa saat lalu itu sering viral gitu ya. Makanya rata-rata sama pakai itu. Nah, itu bisa dibilang sapaan atau slogan yang jadi ciri khas. Jadi ada banyak cara teman-teman ya. Thumbnail pakai foto gitu ya. Pakai foto. Kalau enggak pede ya enggak usah pakai foto ya. Kostum ya, kostum khusus ya, logat. Kalau bisa teman-teman jangan gunakan bahasa daerah. Kenapa? Kalau pakai bahasa daerah ya resikonya itu untuk kalangan daerah tersebut. Untuk tujuannya Indonesia kan ya ingin lebih luas lagi ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia. Atau misalkan teman-teman saya ingin mengangkat bahasa Jawa ya silakan gunakan bahasa Jawa tetapi diberi subtitle biar itu penikmatnya itu tidak hanya dari Jawa saja. Kan kalau misalkan bahasa daerah atau bahasa Jawa kan nanti di luar negeri kan bisa dipelajari ya. Seperti bahasa Jawa itu kan dipelajari juga di Belanda mungkin ya. Nah, itu silakan diberi subtitle. Tuh. Buat intro yang benar-benar berbeda dari orang lain. Lagu juga usahakan kalau teman-teman sudah punya lagu yang bebas no copyright tanpa embel-embel ya, misalkan harus nyantumkan ini tuh, ya itu silakan pakai terus enggak masalah, itu sebagai ciri khas. Sapaan juga sama ya. Sapaan silakan teman-teman memberi sapaan yang khusus ya. Jadi kita punya ciri khas mungkin untuk bercandanya ataupun untuk sapaannya, hai teman-teman, sobat ataupun apa gitu ya, itu khusus ya. Jadi ini perlu disetting ya teman-teman. Jadi enggak ya bisa mengalir, tapi ada beberapa hal yang perlu kita setting biar kita mempunyai ciri khas ya. Dan pastikan ciri khas itu yang mungkin ya minimal itu hal yang baik ya. Minimal yang baik. Jadi kita walaupun biasa-biasa saja tapi yang baik ya, jangan sampai kita membuat kebiasaan yang buruk jadi kita tidak buruk seperti itu. Dan itu slogan juga mungkin misalkan contohnya gini, oke, selamat datang di channel kami itu, ini channelnya para guru YouTuber misalkan seperti itu, channelnya anak muda gitu, jadi ada slogannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ciri khas kita. Ya, nah ini kalau teman-teman memang struktural atau terorganisir dengan bagus, terlihat seperti profesional, itu memang perlu direncanakan dan perlu di manajemen. Ya, istilahnya dibuatkan RPP lah ya, kalau kita di guru buat RPP seperti itu. Ya, saya seperti saya sendiri pun buat kelas ini, buat video itu pun ada bukan RPP secara detail gitu ya. Yang penting ada outline-nya lah, outline-nya yang seperti di sini kan sudah ada outline-nya ya. Di X-Men ini kan buat outline kan mudah. Ini. Dan itu juga hal-hal yang berat tidak ditulis itu ada. Jadi biasanya saya misalkan saya membuat channel, jadi sekitar ya 1 mingguan lah itu konsep saya tulis di ini misalkan di buku ya, di buku itu saya tulis, saya
rancang detail seperti RPP, misalkan logo, lalu rencana upload gitu ya. Tapi ya terlalu detail lah, yang penting terlihat jelas dan tahu tujuannya. Seperti itu ya. Jadi kalau ingin punya ciri khas perlu dibuatkan RPP, rencana pembuatan ini channel, seperti itu ya. RPC ya, setelah pembuatan channel. Oke, selanjutnya ya Bu ICT, selanjutnya Pak Muhammad Jafar. Oke, cara menggeser tag biar tidak terpotong. Oke, saya kasih triknya ya. Misalkan kan di sini, oke, kan di sini nih ya. Ini kalau teman-teman ingin mudah mengedit bagian timeline, ini namanya timeline ya teman-teman. Itu kalian kecilkan. Ini bisa enggak ya? Oh, enggak bisa nih. Ya bisa ya nih. Enggak bisa. Oke, gini ya. Ini misalkan ini saya kecilkan dulu ya, ini geser. Ini bisa juga ini. Oke, enggak bisa ya. Oke, triknya gini. Oke, misalkan background tadi yang sudah saya download ini. Ini enggak, ini ya. Misalkan ini silahkan teman-teman tambah track dulu, video track gitu ya. Video track. Jadi misalkan ada ruang kosong gini ya. Ini silahkan digeser ke sini dulu, seperti itu. Nah, ini yang backgroundnya seperti itu ya. Digeser saja di atas. Kalau yang di atas ini free ya. Kalau yang baru di background ini harus sesuai ini. Nah, kalau teman-teman mau menghilangkan gapnya, ini silakan diklik. Ini kan ada 3. Icon mata, icon sound, sama ini tanda panah. Ketika ini diklik, nah ini bebas ya. Kita bebas menggeser kemanapun. Nah, kalau ini diaktifkan, maka akan semua kegeser ke kiri. Contohnya, ini saya hilangkan gapnya. Ini saya masukkan sini. Ini ya. Nah ini kan hilang semua gapnya. Copy paste gitu ya. Copy paste gitu. Nah, lalu kalau misalkan ini saya geser gitu ya. Saya atur urutannya. Nah ini bebas, kita freestyle. Ibaratnya seperti itu. Kita bisa ngatur bebas di sini. Oke, baru kalau sudah ini silakan di disable gap. Nah, maka akan jadi satu lagi. Ya, ini trik yang mudah. Kalau misalkan memang dari awal seperti ini ya, buat satu atau 2 track di atasnya. Jadi nanti ada area kosong untuk naruh seperti ini. Nah, ini ada area kosong. Itu nanti kalau enggak digunakan lagi ini dihapus. Itu ya Pak Muhammad Jafar, ya, biar enggak terpotong, kurang lebih seperti itu cara mengantisipasinya. Oke, lalu Pak Numan Siregar masukkan foto biar sisi foto di Movavi itu enggak terlihat kosong. Oke, kalau itu bersifat background ya, bersifat background. Coba ini overlay. Overlap. Nah, silahkan masuk ke sini. Oh, ini ya. Tapi ini untuk berlaku, coba kita lakukan ini untuk background, bisa enggak? Overlay, overlap. Nah, masuk ke menu bagian bawah, more tool, lalu pilih overlay, pilih overlap. Oh, ini yang khusus untuk background itu ketika ini kita kecilkan, ini tidak kembali ya. Oke, berarti gini ya.
Jadi ini overlap, ini harus masuk ke mertul overlap, baru ini kita sesuaikan tuh ya. Jadi misalkan Pak ternyata fotonya segini, ya langsung masuk ke overlay, overlap, ini diperbesar gini. Oke. Sama juga berlaku untuk yang lainnya. Ini overlap, overlay, nah ini bisa diperbesar ataupun kecil. Ini kan overlap, overlay, nah ini bisa digeser. Fotonya kelihatan bawah saja misalkan. Nah, seperti ini. Itu ya Pak Hanumangan tadi ya. Jadi kita bisa mengatur besar kecilnya ini teks ataupun konteksnya gambar atau foto itu di bagian menu mortul lalu pilih overlay seperti itu. Oke. Ini Bu ICT nih yang tanya tadi, ada pertanyaan lainnya? Bisa ya, Pak Jafar ini tadi sudah kita overlay dan bisa ya. Dan tadi kan kita overlay ini yang video ini tadi. Ini tandanya kalau ada efeknya ada bintangnya ya. Ini kita perkecil, ini bisa. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau tidak ada, kita coba cek di kolom komentar ya. Oke. Apakah syarat mendapat harus hadis 100%? Oke. Untuk syaratnya 7 kali absen ya teman-teman. Ini sudah saya bahas di webinar pertama, itu 7 kali absen. Baik download dan install seperti pada video, tapi Movavi yang tidak muncul tampilan sudah bagaimana ya Pak? Untuk yang masalah trial, itu teman-teman perlu melakukan download ya. Di video tutorial itu jelaskan di bagian akhir, mana yang ini ya. Oke, saya tonton di YouTube. Ini ada timestamp-nya ya. Nah, ini pada bagian akhir saya jelaskan cara ini memasukkan track-nya ya. Jadi ikuti itu sampai habis. Ya, jadi jangan sampai ini sampai selesai gitu ya. Setelah itu ikuti langkah selanjutnya yaitu mengcopy Movavi crack-nya itu ke lokasi ya. Itu ada di video tutorial di website ini ya. Ini sudah saya jelaskan di bagian ini. Di saat daftar itu kan saya jelaskan ini download dan install aplikasi ya. Di bagian download bawahnya itu cara install itu sudah saya jelaskan cara ini mengaktifkan crack-nya itu silahkan dicoba ya. Nah itu kalau tidak begitu kan nanti tetap akan ada trialnya. Kalau ada trial silahkan di close atau di skip gitu ya trialnya. Oke ini ya untuk Pak Bu Laila. Trialnya harus di copy paste track yang sudah saya jelaskan di video. Sudah silahkan nanti disimak, diikuti langkah-langkahnya. Banyak yang sudah berhasil mengikuti langkah asalkan urut ya. Oke. Pak mau Ismen, saya membuat siklus akuntansi karena di Ismen satu topik utama yang lain subtopik. Oke, kalau teman-teman misalkan pakai Xmind ya, itu ini mungkin enggak Pak, saya kurang paham ya masalah yang ini, masalah yang akuntansi itu misalkan butuh subtopik ya, itu teman-teman bisa pakai floating. Ini kan ada topik utama. Ya, ini minta update. Ini kan topik utama, general topiknya. Teman-teman bisa menambahkan namanya relationship. Ini relationship, nah, ini nambahkan
ini topik utama tapi yang lain gitu ya. Ini fungsinya untuk menambahkan dan subtopik ini bisa dibilang hampir sama seperti topik utama, tetapi dia berdiri sendiri, nggak ada hubungannya sama yang sini. Gimana ya? Ini beda topik tapi melayang. Kalau didekatkan jadi sini. Ini ya. Nah, ini nanti bisa dibuat subtopik. Ini. Ya. Tetapi kalau yang misalkan teman-teman kebutuhannya untuk buat bagan atau misalkan peta konsep seperti kalau teman-teman ingat di bagian penelitian skripsi ataupun tesis itu kalau tidak salah di bab 2 kan ada kerangka penelitian ya. Intinya misalkan yang gitu ya itu pakai software namanya apa ya, namanya Microsoft saya lupa itu ada. Kalau yang di X-Men ini masih supportnya yang seperti ini ya. Topik tuh ya ini. Yang topiknya ini. Yang kalau butuhnya yang seperti struktural itu bisa pakai ini. Pakai yang ini. Oke, gitu ya. Oke, Pak tanya video Bapak ajaran apakah harus pakai bisakah kalau pakai HP gimana ya solusinya Pak? Oke, untuk yang misalkan nggak pakai laptop ya untuk HP itu bisa pakai KineMaster, tetapi untuk yang di level 1 ini nggak saya ajarkan ya, saya bahas di yang level 2. Jadi teman-teman yang ingin belajar melalui HP itu pakai KineMaster, terus bahas juga di level 2. Level 2 fokusnya di pembuatan animasi untuk mempercantik lah ya. Jadi channelnya didesain, lalu videonya didesain, tambahkan mungkin tombol subscribe, tambahkan end screen ataupun buat intro itu untuk buat video explainer itu juga dibahas di level 2. Untuk HP pun juga sama, untuk tutorial HP nanti dibahas di level 2. Pak, bolehkah mengcopy materi dari Google? Ya, boleh teman-teman ya. Asalkan, tapi terus di sedikit parafrase ya. Teman-teman di penulisan kan kalau ini kan itu ada hak cipta ya. Kalau diturnitin, bukan diturnitin ya, istilahnya ya diparafrase lah ya. Biar enggak terdeteksi gitu. Diparafrase. Jadi misalkan, Pak, bolehkah mengcopy materi Google? Pak, apakah boleh materi yang di Google itu kita copy? Jadi dibolak-balik ya, diparafrase. Kayak gitu ya. Biar nanti jaga-jaga, biar nggak kena copyright ya. Tapi kalau pakai X-Men itu kan jarang kena copyright kan, karena di X-Men itu kan cuma bagian-bagiannya saja, untuk explainernya yang kita jelaskan. Makanya ketika kita mau memberi materi itu kita harus menguasai materinya, biar ketika kita menerangkan itu lancar, sama seperti kita ngajar di kelas. Saya yakin teman-teman ngajar di kelas itu sudah di luar kepala, muka-muka kecuali materi baru ya, itu pasti di luar kepala ya, karena terbiasa. Dan untuk jadi YouTuber pun juga sama seperti itu. Jadi semakin teman-teman banyak latihan, banyak-banyak membuat video, banyak-banyak mempelajari materi, itu akan semakin lancar berbicara. Maka bandingkan mati sendiri padahal sudah siapnya. Apakah pengarah laptop penjelasannya? Oke. Untuk pertanyaan Pak Supriyanto, saat merekam itu Bandicam mati sendiri itu ada kemungkinan tidak kompatibel dengan laptopnya, atau laptopnya istilahnya kalau kita mengibaratkan, kita imajinasikan mungkin seperti orang bawa beban, tangannya dua, RAM-nya dua maksudnya, tangannya misalkan ya, RAM-nya dua, tangannya dua, bebannya ternyata berat, sehingga kalau tidak kuat pasti akan
terlepas atau jatuh. Mungkin kemungkinan seperti itu. Kalau laptop 64 bit itu saya rasa tidak masalah. Punya saya juga Windows 64 bit. Itu nanti perlu disetting, dilihat RAM-nya. Kalau menurut ya mungkin silahkan untuk lebih jelasnya dibawa ke dokter ya Pak. Ini hanya spesifikasi dan hanya penilaian saya. Ya kemungkinan untuk membawa Bandicam itu sedikit berat. Jadi kadang mati atau nge-lag ya bahasanya orang-orang itu nge-lag. Nge-lag itu kan kalau nge-lag keluar ya. Kalau ini langsung jatuh itu kemungkinan tidak kuat. Kemungkinan. Kalau misalkan punya laptop lainnya silahkan dicoba. Atau mungkin nanti dilihat spesifikasi laptopnya apakah pakai spesifikasinya berapa. Untuk cara ngeceknya silahkan cek di beranda gitu ya. Sudah saya jelaskan kan kemarin cara mengetahui spesifikasi laptop guna untuk menginstal software atau aplikasi. Kalau misalkan ternyata spesifikasinya itu di bawah minimum dari yang diminta, itu kemungkinan ada seperti itu. Atau kemungkinan ada masalah di Windows-nya. Atau kemungkinan masalah di RAM-nya ataupun motherboard-nya itu saya tidak tahu ya. Karena ibaratnya ini kalau dokter itu cuma kita bisa mengira-ngira ya, diagnosa. Jadi perlu di CT scan ini teman-teman, perlu dilihat secara detail. Makanya kalau teman-teman konsultasi laptop itu jawabannya tidak bisa pasti karena memang seperti itu. Jadi orang sakit itu kita perlu ketemu, kita periksa suhu tubuhnya, sebelumnya makan apa, lalu riwayat penyakitnya apa. Laptop pun juga sama. Jadi dilihat RAM-nya berapa, memorinya penuh atau enggak, mungkin ada virusnya atau enggak. Nah, makanya perlu didiagnosa. Jadi teman-teman misalkan kemarin kok tanya kok sulit seperti itu ya memang untuk memeriksa perlu seperti itu teman-teman untuk mendiagnosa sebuah penyakit di laptop. Kali kita kendalikan laptop seperti itu, tapi itu perlu penanganan lebih lanjut. Ya, tapi ya Pak siapa tadi? Pak Supriyanto, kalau hipotesis, kalau kemungkinan penilaian saya mungkin seperti itu ya. Jadi tidak kuat di ini ya di laptopnya untuk bawa ini Bandicam. Tapi ini hanya spekulasi saya, hanya penilaian saya. Jadi nanti bisa konsultasi ke teman yang lebih ahli ataupun dibawa ke reparasi ya. Atau mungkin coba dibersihkan dulu ya Pak Supriyadi, teman-teman juga silahkan laptopnya dibersihkan pakai si cleaner minimal ya. Ini tujuannya biar bersih bersih luar dan dalam ya. Jadi yang kita bersihkan tidak hanya bagian luarnya tapi dalamnya juga. Ini fungsinya untuk membersihkan sampah-sampah yang tidak kelihatan. Nah, gitu ya. Dan teman-teman untuk merawat laptop jangan gini ya, teman-teman bawa laptop itu jangan sering digeser-geser apapun di bawah jalan ataupun mungkin di pangku atau itu bisa mempercepat rusaknya laptop. Jadi saran saya ya ketika pakai itu silakan ditaruh di meja dan biarkan seperti itu. Kalau sirkulasi udaranya juga biarkan bagus lah ya biar panasnya itu bisa keluar dengan sempurna. Oke, ini saran saya walaupun saya bukan ahli laptop itu, tapi biasanya biar awet itu saya gitukan. Oke, lalu Mama Jafar, kalau video bisa di overlap juga. Oke, ini juga bisa ya Pak, kalau overlay itu untuk menyatukan ya kalau di Bandicam. Oke, lalu Pak Dindin, apakah aplikasi Bandicam Movavi ada untuk merubah suara cempreng menjadi lebih bagus? Oke, untuk cempreng jadi lebih bagus enggak ya? Kalau ada kemungkinan ada atau enggak ada ya.
Mortul, oke. Ini audio editing. Nah, ini silahkan diklik lagunya, lalu di Mortul kan ada 2, audio sama audio ini silahkan dicoba-coba ini ditambah. Ini dicoba-coba kayak di mixer di ini ya. Di apa ini di sound system. Noise removal, audio effect, echo, nambah echo. Ini silahkan dicobalah ya. Karena saya enggak begitu paham mengenai suara ya. Jadi untuk masalah ini sudah bagus ada audio bit. Masalah audio itu saya kurang paham. Tapi ini silakan dicoba-coba ya Pak. Di equalizer-nya mau ditambah bass-nya, tambah echo-nya ini silakan dimodifikasi. Siapa tahu nanti bisa. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman yang masih bingung absennya ini Zoom sebenarnya bonus ya teman-teman. Karena ini kan teman-teman itu pesertanya kan tidak hanya di daerah kota, itu ada juga yang di daerah pinggiran, mungkin seperti itu, di daerah gunung yang kemarin di angkatan saat itu malah ketika menggunakan internet itu yang dari NTT kalau tidak salah, kalau tidak NTT itu kan perlu menyeberangi lautan atau sungai gitu ya pakai perahu lah itu kalau Zoom itu kita absensi dengan kewajiban itu kasihan makanya kalau Zoom itu cukup absensi pakai yang ini ya jadi setiap ini kan ada form absensi itu silahkan diisi. Oke sama-sama oke itu ya sepertinya sudah sore juga sudah lumayan tenaganya menipis. Oke, itu ya saya rasa itu untuk hari ini kita ketemu lagi minggu depan. Untuk minggu depan mohon maaf rencana awal kita webinar hari Minggu tanggal 14 ya, tapi karena tanggal 14 itu kebetulan di tempat saya ngajar itu ada wisuda, jadi saya geser hari Senin ya. Jadi kita webinar terakhir itu hari Senin. Oke, sama-sama ya.